Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Haryoga, NPM 19160066. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan materi dengan judul Hakikat Observasi Pembelajaran di Sekolah Dasar. Baiklah, langsung saja materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai pengertian hakikat. Pengertian hakikat. Hakikat merupakan suatu kata benda yang berasal dari bahasa Arab al-haq, yang di dalam bahasa Indonesia yaitu hak, dengan artian memiliki atau kepunyaan, kebenaran, atau juga yang benar-benar ada. Secara etimologi, kata hakikat sendiri berarti inti sesuatu, puncak, atau juga sumber dari segala sesuatu. Dapat disimpulkan bahwa hakikat ialah suatu kalimat atau ungkapan yang dapat digunakan untuk menunjukkan makna yang sebenarnya atau juga makna yang paling mendasar dari sesuatu pada kondisi atau pemikiran atau benda, tetapi bisa juga beberapa yang menjadi ungkapan yang sudah sering kita gunakan di dalam kondisi tertentu, sehingga akan menjadi semacam konvensi, dan hakikat seperti itu dapat disebut sebagai hakikat secara adat kebiasaan. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Gita Yolanda. Baiklah, di sini saya Gita Yolanda akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai pengertian observasi. Secara umum, pengertian observasi adalah suatu aktivitas atau kegiatan penelitian dan pengamatan terhadap suatu objek secara teliti dan juga dilakukan secara langsung di lokasi penelitian yang sudah ditentukan. Kemudian, observasi ini merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung dilakukan di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan. Dalam kegiatan observasi ini dilakukan untuk memproses objek dengan maksud untuk merasakan dan juga memahami pengetahuan dari sebuah fenomena yang diketahui berdasarkan pengetahuan dan ide yang sebelumnya untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dan melanjutkan ke proses penyelidikan. Kemudian, kata observasi ini berasal dari bahasa Latin yang berarti melihat dan juga memperhatikan. Sedangkan secara istilah, observasi merupakan proses untuk melihat, memperhatikan, mengamati, meninjau, dan juga mengawasi dengan teliti suatu kegiatan tertentu untuk mendapatkan data yang valid dan informasi yang benar-benar dibutuhkan. Kemudian suatu instansi untuk suatu kepentingan tertentu, dan juga yang lain-lainnya. Dengan demikian, kita dapat merancang proses pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak dengan melakukan generalisasi pengetahuan yang diperoleh dari adanya observasi ini. Observasi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk menjawab suatu pertanyaan khusus atau spesifik. Kemudian ada metode observasi yang digunakan untuk mengamati perbedaan perilaku pramusaji dalam situasi tertentu. Observasi juga dapat memberikan gambaran yang lebih realistik tentang suatu peristiwa atau perilaku dibandingkan metode pengumpulan informasi lainnya. Seperti yang diungkapkan oleh Goodwin dan Driscoll tahun 1992. Melalui observasi, dimungkinkan untuk mengukur perilaku anak yang tidak dapat diukur dengan alat lainnya. Misalnya, pada anak yang memiliki kemampuan bahasa terbatas dan mengalami kesulitan untuk mengerjakan
mengerjakan soal-soal. Kemudian keuntungan dari penggunaan metode observasi pada anak ini adalah anak tidak merasa cemas atau terancam seperti halnya yang terjadi pada anak yang lebih besar atau dewasa, meskipun anak tersebut tahu dirinya sedang diobservasi. Beda halnya dengan anak yang sudah dewasa, maka dia akan merasa was-was dan juga merasa lebih merasa lebih takut untuk dilakukan observasi, berbeda halnya dengan anak yang masih kecil. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh Niken Yola. Di sini saya Niken Yola Kurniastuti, NPM 191600078 akan menjelaskan pengertian observasi menurut para ahli. Selain definisi umum, para ahli juga memiliki pendapat mengenai kegiatan observasi. Nah, berikut ini adalah beberapa pendapat atau penjelasan mengenai observasi menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Widoyoko. Menurut Widoyoko, observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian. Dan yang selanjutnya itu ada menurut Sugiono. Nah, menurut Sugiono, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologi dan psikologis. Selanjutnya ada pun menurut Rianto. Nah, menurut Rianto, pengamatan merupakan pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, selanjutnya ada pun menurut Nawawi dan Martini menjelaskan bahwa observasi merupakan kegiatan mengamati yang diikuti secara urut. Nah, selanjutnya ada pun menurut Prof. Heru. Nah, menurut Prof. Heru ini menjelaskan bahwa observasi merupakan pengamatan yang merupakan sebuah studi kasus atau pembelajaran yang dilakukan secara sengaja, terarah, urut, dan sesuai dengan tujuan. Selanjutnya yaitu menurut Hana Jumhana. Menurut Hana Jumhana, observasi suatu metode ilmiah yang masih menjadi acuan dalam ilmu pengetahuan empiris sebagai cara yang sering digunakan untuk mengumpulkan data. Nah, selanjutnya ada pun menurut Sutrisno Hadi. Nah, menurut Sutrisno Hadi, observasi adalah proses yang kompleks, terdiri dari berbagai macam proses biologi maupun proses psikologis, namun proses yang paling penting adalah ingatan dan pengamatan. Selanjutnya menurut Sujana. Nah, menurut Sujana, observasi adalah metode penelitian untuk mengukur tindakan dan proses individu dalam sebuah peristiwa yang diamati. Selanjutnya menurut Patton. Nah, menurut Patton ini, observasi merupakan metode yang akurat dalam mengumpulkan data. Nah, tujuannya adalah mencari informasi tentang kegiatan yang akan dilakukan untuk kemudian dijadikan objek kajian penelitian. Nah, selanjutnya menurut Karl Welek, observasi adalah pencatatan, pemilihan, penyusunan, penandaan, pergantian dari rangkaian proses perilaku dan suasana yang memiliki hubungan dengan tertentu. Nah, selanjutnya ada pun menurut Suharsini Arikunto. Nah, menurut ahli ini adalah observasi merupakan pengamatan langsung terhadap suatu objek yang ada di lingkungan yang sedang berlangsung, meliputi berbagai aktivitas, perhatian terhadap kajian objek dengan menggunakan penginderaan. Nah, selanjutnya menurut Gibson dan Michel, observasi merupakan teknik untuk menyeleksi dalam keputusan dan konklusi terhadap orang lain yang diamati. Nah, selanjutnya menurut Webb and Denzin. Nah, menurut Webb dan Denzin, ini merupakan observasi adalah kegiatan yang akan diamati seperti tanda-tanda fisik eksterior, gerakan ekspresif, lokasi fisik, perilaku bahasa, dan durasi waktu. Selanjutnya ada pun menurut Kartini Kartono. Nah, menurut Kartini Kartono, observasi adalah pengujian dengan tujuan tertentu untuk mengetahui sesuatu yang khususnya untuk mengumpulkan fakta, data, skor, atau nilai, satu verbalisasi atau disebut dengan kata-kata dengan segala sesuatu yang telah diteliti atau diamati. Nah, selanjutnya menurut Nur Kancana. Nah, menurut Nur Kancana, observasi adalah suatu cara untuk mengadakan
membedakan suatu hal dengan cara melakukan pengamatan secara langsung dan juga sistematis. Nah, untuk data-data yang telah diperoleh dalam observasi tersebut, selanjutnya dicatat pada suatu catatan observasi, dan pencatatan itu sendiri juga merupakan bagian dari pengamatan. Nah, selanjutnya menurut penelitian atau peneliti Servilla, observasi atau pengamatan dalam arti sederhana merupakan proses di mana melihat situasi dari penelitian. Untuk metodenya harus sesuai dengan apa yang digunakan pada penelitian yang berupa pengamatan interaksi atau kondisi dari belajar mengajar, tingkah laku, dan juga interaksi dari kelompok. Nah, selanjutnya menurut Prof. Dr. Bimo Walgito, observasi adalah penelitian yang dijalankan secara sistematis yang diadakan dengan menggunakan alat indera, terutama mata. Nah, atas kejadian-kejadian yang langsung dapat ditangkap pada kejadian berlangsung. Selanjutnya menurut Gibson RL dan Michel MH, observasi adalah teknik yang bisa digunakan sebagai seleksi derajat untuk menentukan sebuah keputusan dan konklusi terhadap orang lain. Yang diamati untuk mengamati seperti ini tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan harus dibantu menggunakan metode penelitian yang lainnya. Nah, selanjutnya menurut Prof. Dr. Sofyan S. Willis, observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara partisipan dan non-partisipan. Metode partisipan mengharuskan peneliti terlibat dalam kegiatan anak-anak dan remaja, sedangkan metode non-partisipan hanya mengamati dari luar dan tidak perlu terlibat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Hayatil Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hayatil Hasanah, NPM 19160049 dari PGSD 5B. Di sini saya akan menerangkan pengertian pembelajaran di sekolah dasar. Kata pembelajaran merupakan perpaduan dari dua aktivitas, yaitu belajar dan mengajar. Dan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 adalah sebagai berikut. Pembelajaran diartikan sebagai proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Menurut pengertian ini, pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik atau guru agar terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan, kemahiran, dan tabiat, serta pembentukan sikap dan keyakinan pada peserta didik. Pembelajaran adalah seperangkat tindakan yang dirancang untuk mendukung proses belajar siswa dengan menghitung kejadian-kejadian ekstrim yang berperanan terhadap rangkaian kejadian intern yang berlangsung dialami siswa, menurut Winkel tahun 1991. Sementara Gagne atau Gagne pada tahun 1985 mendefinisikan pembelajaran sebagai pengaturan peristiwa secara seksama dengan maksud agar terjadi belajar dan membuatnya berhasil guna. Dalam pengertian lainnya, Winkel mendefinisikan pembelajaran sebagai pengaturan dan penciptaan kondisi-kondisi ekstern sedemikian rupa, sehingga menunjang proses belajar siswa yang tidak menghambatnya. Pengertian pembelajaran yang dikemukakan oleh Miarso tahun 1993 menyatakan bahwa pembelajaran adalah usaha pendidikan yang dilaksanakan secara sengaja dengan tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan serta pelaksanaannya terkendali. Dari beberapa pengertian pembelajaran yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan beberapa ciri pembelajaran sebagai berikut. 1. Merupakan upaya sadar dan disengaja. 2. Pembelajaran harus membuat siswa belajar. 3. Tujuan harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan. Dan yang terakhir, pelaksanaannya terkendali baik isinya, waktu, proses, maupun hasilnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan materi yang terakhir akan disampaikan oleh Gede Liska. Sebagai pemateri terakhir, saya akan sedikit menjelaskan mengenai ciri-ciri umum laporan hasil observasi yang sudah saya baca dari
sumber-sumber tertentu. Nah, di dalam penulisan hasil observasi itu harus pasti memiliki beberapa ciri-ciri yang harus ada di dalam laporan. Nah, apa saja ciri-ciri dari hasil laporan observasi? Yang pertama, semua ditulis secara lengkap. Jadi, sesuatu yang kita amati atau yang kita observasi itu harus lengkap dan jelas. Nah, itu ciri-ciri yang pertama. Nah, ciri-ciri yang kedua adalah penulisan bersifat objektif, global, dan universal. Nah, yang dimaksud dengan objektif adalah sesuatu yang memang benar-benar fakta, nyata, dan ada, atau yang memang sesuatu boleh dalam bentuk benda maupun sifat. Nah, jadi itu termasuk dalam objektif. Jadi itu bisa digunakan sebagai observasi. Yang ketiga, ada objek yang akan diteliti dan diamati merupakan objek tunggal. Nah, jadi yang dimaksud dengan objek tunggal adalah misal saat kita mengobservasi suatu tumbuhan. Jadi kita menggunakan objek tunggal, yakni misal contoh pohon kelapa. Jadi kita hanya menggunakan satu pohon kelapa, tidak semua pohon kelapa yang ada di sekitar kita. Jadi hanya membutuhkan satu objek tunggal yang benar-benar kita teliti mulai dari pertumbuhannya, perkembangannya, apa saja yang dimiliki dari pohon tersebut, dan manfaat yang dapat kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Nah, yang keempat, ada hasil laporan ditulis berdasarkan fakta dan sesuai dengan hasil yang kita observasi. Misal contoh seperti pohon kelapa tadi. Jadi harus sesuai. Misal kelapa itu berbuah bentuknya bulat gitu. Jadi kita harus menulis atau menuangkan apa yang kita observasi di dalam hasil laporan itu harus sesuai dengan apa yang kita amati. Jadi tidak boleh misal pohon kelapa itu berduri batangnya, kan tidak, karena pohon kelapa memang tidak batangnya tidak memiliki duri. Nah, yang kelima, informasi dari laporan merupakan hasil dari penelitian yang sudah terbukti dan kebenarannya itu memang ada. Jadi misal contoh kelapa selalu berbuah dan misal buahnya tuh di dalamnya ada air dan ada isinya yang berguna untuk kehidupan kita. Misal seperti buahnya bisa digunakan santan atau airnya bisa kita minum. Nah, itu adalah suatu fakta yang memang benar-benar ada. Nah, yang keenam, informasi tidak mengandung dugaan atau pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. Misal nih, kita mengira-ngira, oh pohon kelapa itu daunnya tuh bentuknya bulat gitu kan, sebenarnya itu tidak, karena itu kan sebuah perspektif atau pemikiran kita yang seolah-olah berangan-angan, oh pohon kelapa itu seperti ini, jadi seolah-olah kita berimajinasi. Observasi itu tidak seperti itu. Observasi adalah kita mengamati sesuatu yang memang ada dan itu fakta. Nah, yang ketujuh, informasi memiliki kaitan antara hubungan yang berjenjang, yaitu hubungan antar kelas atau subkelas yang di dalamnya yang memang benar-benar saling memiliki keterkaitan dari observasi tersebut. Nah, yang terakhir, penulisan hanya melaporkan dan menuliskan sesuai dengan apa yang dilihat. Jadi kita hanya mencantumkan hasil observasi kita harus sesuai dengan apa yang kita lihat atau sesuai dengan apa yang kita observasi gitu. Nah, ciri-ciri observasi menurut Walijo dalam teknik observasi. Kapita Seleketa Metodologi Penelitian 2020. Observasi mempunyai 4 ciri yang penting, yaitu observasi mempunyai sasaran yang khusus. Artinya observasi dilakukan untuk mencapai sasaran khusus yang diinginkan oleh observer atau orang yang melakukan observasi. Misal contoh, saya menginginkan akan melakukan observasi. Jadi saya harus melakukan observasi dalam bentuk yang saya inginkan. Misal saya ingin mengobservasi suatu tumbuhan atau hewan atau mungkin bisa juga manusia. Jadi itu adalah keputusan dari observer atau yang melakukan observasi itu sendiri. Yang kedua, observasi dilakukan secara sistematis, artinya observasi dilakukan dengan cara yang sistematis, struktur,
dan mempunyai prosedur agar dalam penerapannya observasi dapat berjalan dengan baik. Jadi sesuatu yang kita lakukan atau kita observasi itu harus ada prosedurnya, misal dari pembukaan, pendahuluannya, lalu apa saja yang ada dalam hasil observasi itu harus fakta. Yang ketiga, observasi membutuhkan pencatatan dengan segera, artinya segala detail kecil yang ditemui dalam proses observasi. Jadi saat kita melakukan observasi itu harus dengan detail dan kita tahu apa saja yang kita observasi. Jadi sekecil apapun sesuatu yang dimiliki yang kita observasi itu harus kita cantumkan dalam laporan observasi. Nah, yang terakhir, observasi membutuhkan keahlian, artinya observasi membutuhkan keahlian dari observer. Misalnya bagaimana memperhatikan, melakukan proses pengamatan, ketelitian dan lain sebagainya. Jadi saat kita ingin observasi suatu benda atau suatu objek itu memang harus kita tahu dulu apa yang akan kita lakukan dan proses apa saja yang harus kita lakukan untuk mengobservasi suatu objek. Jadi tidak sembarangan kita ingin mengobservasi tapi kita tidak tahu apa yang akan kita cantumkan dalam hasil observasi tersebut. Baik, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman atau sahabat-sahabat sekalian dan juga dapat berguna di waktu yang akan mendatang. Baiklah, mungkin hanya itu saja. Saya akhiri. Ihdinas shiratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.